Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota tim 7. Di sini kami ingin menyampaikan hasil proyek kami, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami membuat proyek tentang Blue Home. Dan di proyek ini saya Syahdan Rizky Firdaus dengan NPM 23170511024 sebagai moderator, dan teman saya Ya. Mas 1037 sebagai penyampai materi. Saya Purwati Ayu Utami dengan NPM 2357051007 sebagai penyampai materi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Purwati Ayu. Kepada Purwati Ayu disilakan. Oke, jadi Blue Home ini adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membantu pengguna membeli dan juga menjual properti seperti rumah, tanah, dan juga blueprint. Blue Home ini juga memiliki fitur yang termasuk ke dalamnya adalah premium account, fitur chat, dan juga rekomendasi terhadap pekerja bangunan. Kemudian Blue Home ini juga membuat pengguna dapat mempermudah pembelian dan juga interaksi terhadap sesamanya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil proyek kami. Baiklah, di sini untuk memulainya kita membuat menu login untuk user, di mana login bisa daftar jika belum memiliki akun, dan user bisa masuk jika sudah memiliki akun. Kita bakal mencoba jika user belum memiliki akun, yaitu di menu daftar. Nah, di daftar ini user bisa membuat akun di aplikasinya, dan user juga bisa daftar menggunakan Google atau Facebook account. Di sini kita coba saja menggunakan Google account. Nah, user akan memiliki Google account, langsung saja kita tekan yang ini. Lalu user akan memasuki password, dan nanti user harus menekan allow ini dan langsung saja masuk ke bagian menunya. Dan jika user ingin daftar langsung di sini, user bisa saja langsung membuat akunnya di aplikasi ini dengan cara mengisi email user, mengisi namanya, dan mengisi password. Langsung saja login, dan nanti kita akan mengirimi verifikasi ke email user yang ingin daftar. Nah, jika sudah, di menu login ini, user akan login menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Seperti ini. Dan langsung masuk ke menu ini. Nah, di bagian menu ini, ya di proyek kita memiliki best offer this month, yaitu adalah user bisa membeli rumah yang kita diskon tiap bulannya. Dan juga di menu ini kita memiliki most kategoris, di mana user bisa membeli rumah dengan adanya swimming atau bisa dibilang kolam renang, dengan pemandangan di tepi pantai, atau dengan garden. Dan di sini user juga bisa melihat rumah yang ada populer di aplikasi kita ini, seperti rumah Safa House, Resident House, dan Beach House. Dan ini adalah rekomendasi rumah untuk user dari kita. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentunya setelah kita melihat, jadi
setelah kita melihat most populer dan sebagainya, tentu kita akan mengetahui cara bagaimana membeli rumah atau menjual rumah yang ada di aplikasi kami. Selain rumah, di sini kami menjual dan membeli lahan maupun tanah maupun blueprint. Contohnya pada saat di bagian home, ini ada salah satu rumah yaitu Opa Anyong. Silakan ke atas, Dam. Rumah ini setelah kita klik gambarnya akan memunculkan deskripsi terkait rumah ini, baik dari luasnya, ada berapa kamar dan sebagainya. Jika kita ingin membelinya, maka kita bisa pencet check out. Setelah kita masuk ke check out, itu kita bisa memilih bagaimana metode pembayaran dari pembelian rumah kita. Tolong dipencet di cash, Dam. Baik, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu cash, yang kedua e-wallet, dan yang ketiga debit. Dan e-wallet ini ada berbagai macam, mungkin bisa dipencet, Dam. Ada OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan link aja. Tapi kalau seandainya mau yang terjamin aman, kalian bisa menggunakan cash dengan langsung memberikannya kepada penjualnya. Setelah kita sudah setuju dengan metode pembayaran, maka kita akan kembali ke menu yang pertama tentang Buy Home, dan kita kalau mau membelinya akan mencet make an order. Lalu pembayaran berhasil dan kita sudah membeli rumah tersebut. Jika kalian ini untuk posisi di mana kita sebagai pembeli. Jika ingin sebagai penjual, kita bisa keluar terlebih dahulu, Dam. Tolong ke menu home. Kita bisa mencet kata buy yang berada di atas kiri. Lalu masuk ke sell sebagai penjual. Di sini kita harus memasukkan informasi tentang rumah jika ingin menjualnya. Yaitu bisa berapa kamar, bisa berapa kamar mandi, land area, terus building area, dan lokasinya di mana. Jika kita sebagai arsitek yang menjual blueprint, kita harus memasukkan beberapa sertifikat yang bisa menjamin kepercayaan kita terhadap pembeli. Boleh dipencet, Dam, di bagian atas tentang blueprint. Di sell terus blueprint. Blueprint sebagai arsitek, jika kita ingin menjual rumah untuk untuk supaya pembeli itu dapat percaya dengan kita, maka kita akan memasukkan ijazah, sertifikat, lisensi, CV, dan juga tanda registrasi supaya para pembeli dapat mengetahui kalau kita benar-benar arsitek yang menjual blueprint terhadap rumah yang mau kita buat. Lalu setelah kita sudah memasukkan semuanya, kita masukkan juga foto terkait rumahnya. Bisa masuk ke sell, Dam, ke bagian bawah. Masukkan gambar. Submit, Dam. Lalu ke bawah dan menconteng bagian Harabi agree. Memasukkan foto rumahnya, lalu kita place untuk menjualnya. Selanjutnya untuk fitur lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada premium. Paket premium, Dam. Nah, jadi kita ada paket premium untuk pengguna, dan di sini ada paket premium per bulan dan juga per minggu, dan kita akan menggunakan contoh untuk per minggu. Nah, di sini ada berbagai macam metode pembayaran, ada Dana, OVO, GoPay, dan juga ShopeePay. Nah, di sini kita akan mencoba membayar dengan menggunakan OVO.
Sebelum itu kita akan dialihkan untuk masuk ke akun OVO terlebih dahulu dengan memasukkan nomor handphone yang Anda punya. Kemudian kita masukkan PIN security OVO, kemudian langsung bayar menggunakan OVO Cash. Kemudian akan disambut dengan welcome to premium dengan benefit yang ada. Kemudian selanjutnya dapat fitur chat, kita terdapat fitur chat. Nah, fitur chat ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi antara penjual dan juga pembeli. Di sini kita ada fitur chat, fitur call, nah, fitur chat dan call ini bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, selanjutnya kita ke menu history pembelian. Nah, untuk history transaction sendiri kita terdapat 2 notification. Yang pertama itu yang berwarna merah ditandakan kita itu membeli sesuatu properti. Kemudian dapat memilih tanggal untuk melihat transaksi kita. 27 dan 27. Nah, di sini ada notifikasi berwarna hijau yang dimana kita mendapatkan pembayaran dari pembeli. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Syahdam. Logout dan. Baiklah, untuk menu selanjutnya, jika user sudah membeli rumah atau menjual propertinya, dan jika user sudah bosan, mungkin user bisa ke menu account, dan jika user ingin logout, maka user akan logout di yang merah ini. Jika menekannya, maka kita akan kembali ke menu awal tersebut. Baiklah, mungkin segitu saja hasil proyek kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini. Jika audiens ada pertanyaan, maka kita akan berapa? 3. Kita menyediakan 3 pertanyaan untuk audiens terkait proyek kita. Baiklah, kita sudah mendapatkan 3 audiens. Kepada teman saya Miftahul Nazwa, dan kepada Bapak Budi Susilo, dan kepada Bapak Supadi. Pertama, kepada Bapak Budi Susilo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih sekilas, ya sebenarnya saya masih awam ya tentang apa nih istilahnya ya. Kalau ini aplikasi desain ya kayaknya ya. Jadi dia berupa tools desain ya, alat bantu untuk mendesain dalam web. Nah, ini pertanyaan saya ini adalah, ini kan dilakukan dengan bisnis. Tapi seingat dan setahu saya, kalau aplikasi Figma ini dia itu real time gitu. Jadi harus ada internet gitu ya. Bagaimana mengatasi kalau ini bisnis ini menjangkau pada daerah-daerah dalam yang nggak ada internetnya gitu ya. Jadi dia kan harus real time, saya lihat kalau membuat desain, dan bisa kolaborasi cara membuat desainnya itu, yang setahu saya. Itu pertanyaan pertama. Jadi kelemahan dan kekurangan si Figma ini gimana mengatasi kalau dia nggak ada internet gitu. Apakah bisnisnya masih berjalan atau enggak gitu.
Nah, kemudian yang kedua, karena tadi saya nggak tahu apa ya, tools yang ada di Figma ini apa bisa dibuat dengan untuk apa namanya yang berbasis edukasi gitu ya, misalnya untuk pelajaran biologi atau apa, kan ini hanya apa ya, programming untuk desain bisa nggak gitu ya. Kalau Anda kan membuat itu untuk kayaknya bisnis ya tadi itu. Nah, apa untuk niaga, untuk produk lah, untuk produk atau jasa. Nah, saya rasa itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Budi Susilo. Kepada Bapak Supadi dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu nih kerja kelompoknya luar biasa. Walaupun mungkin tadi ada gangguan teknis ya suaranya, tapi secara keseluruhan luar biasa lah. Oke, kalau tadi Pak Budi yang ditanyakan toolsnya ya, toolsnya menggunakan Figma gitu kan ya, apakah bisa mendukung biologi? Sebenarnya kalau itu kan toolsnya ya, selain pakai Figma kan bisa pakai yang lain ya, misalnya Adobe XD misalnya dan lain sebagainya. Nah kalau di sini saya mau bertanya itu kaitannya sama bukan tools yang digunakan tapi ininya apa, perangkat lunak yang mau dibangunnya gitu kan ya. Nah ini kan kaitannya sama kayak ya pokoknya kalau kita golongkan kan kayak ini apa, penjualan properti gitu ya. Oke, nah apakah perangkat lunak yang dibangun tersebut itu mendukung manajemen untuk wishlist ya, daftar keinginan ya. Jadi perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah mendukung itu atau belum? Itu terutama untuk pembeli gitu kan. Bagaimana cara mencari dengan kriteria tertentu. Nah itu aja sih. Apakah sudah mendukung wishlist-nya gitu. Oke, itu sementara itu dulu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Supadi. Dan selanjutnya kepada Kak Miftahul Nazar dipersilakan. Kak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kalau begitu, kalau jaringannya error bisa ketik di komen saja, Kak. Terima kasih, Kak. Bisa ketik di kolom komentar aja, Kak. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, pertanyaannya dari Kak Miftahul Nazar itu adalah di sini kan ada pembayaran, jadi gimana menjamin tidak adanya penipuan? Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Selanjutnya berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, maka perangkat lunak ini mendukung manajemen daftar keinginan wishlist bagi pembeli yang mencari properti dengan kriteria tertentu. Gitu. Di aplikasi fiturnya apa aja? Oke, jadi kan di pertanyaan itu mencari properti dengan kriteria tertentu kan Pak. Nah ya. di dalam deskripsi dari rumah ataupun lahan yang kami berikan itu ada properti seperti berapa kamarnya, luasnya, terus ada berapa kamar mandinya dan sebagainya. Jadi para pembeli itu bisa melihat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan mereka berkeluarga berisikan 6 orang, mungkin mereka mau membeli yang rumahnya tingkat 2 dengan kamar mandi sekian dan kamar tidur sekian. Lalu jika mereka ingin membeli blueprint untuk tanah yang sudah mereka beli,
mereka mungkin penasaran dengan blueprint dari arsitek tertentu, di share screen Dam yang bagian ini, Ya. bagian apa namanya? Itu home. Bentar, Ki, bentar. Oke, bentar, Ki, bentar. Ya kalau ada nggak usah di display nggak apa-apa kalau emang udah ada. Oh oke Pak, ada Pak. Ya udah. Yang penting penjelasannya aja. Oke, Siap, cukup Pak. sementara. Nanti nanya lagi. Oke. Oke Pak. Baik, Pak, makasih, Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kasih dapat menjangkau di daerah yang tidak ada internet atau bisa dibilang apakah Figma ini secara offline. Iya. Sebenarnya dalam kita mengedit itu, Pak, itu tidak bisa secara offline gitu, Pak. Secara Iya. offline tidak bisa. Tapi Iya. kalau kita sudah mengeditnya, misalnya sudah membuat aplikasi ini dan kita ingin membuka file kita lagi yang telah diedit, itu bisa secara offline, Pak, bisa tidak menggunakan data juga bisa. Tapi kalau ingin mengedit lagi itu harus menggunakan data, Pak, karena ini bersifat kayak berbayar gitu, Pak, aplikasinya. Jadi, Ya enggak, itu kan nggak bisa disimpan di PC kan, dia di server lain ya, kayaknya nggak bisa dia disimpan di PC, jadi nggak bisa offline kalau saya pikir gitu ya. kalau offline itu bisa jika kita ingin setelah mengedit kan tadi kan kita kan bisa melihat apa hasil editan kita. Untuk melihat hasil itu kita bisa offline, Pak, lihat hasilnya aja. Tapi kalau untuk mengeditnya lagi itu tidak bisa. Iya, itu yang saya maksud gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah tools di Figma itu bisa dibuat untuk keperluan lain seperti study dan sebagainya? Itu bisa, Pak. Karena di Figma ini tuh menyediakan berbagai macam, seperti kita bisa membuat PPT atau kayak PPT gitu, Pak. Ya. Nah, di Figma juga kita buat PPT seperti untuk untuk belajar gitu, itu bisa di Figma, Pak. Dan di Figma tuh juga bisa sharing gitu, Pak. Jadi kita bisa bekerja sama untuk membuat sesuatu. Jadi kalau untuk tadi tuh mungkin Figma tuh pilihan terbaik untuk tadi, Pak, menurut saya. Ya cukup. Baik, Pak, makasih, Pak. Oke, baik. Yang selanjutnya pertanyaan dari Kak Miftahul Nazwa. Pertanyaannya itu kan ada pembayaran, jadi bagaimana sih menjamin tidak adanya penipuan? Nah, jadi di sini kita memiliki admin yang akan mengelola pembayaran. Dengan adanya admin, proses pembayaran itu akan diteliti terlebih dahulu, kemudian akan dikonfirmasi agar tidak terjadi penipuan gitu. Apakah cukup untuk Kak Miftahul Nazwa? Oke. Baiklah, makasih kepada Kak Miftahul Nazwa. Mungkin segitu saja presentasi kali ini. Apakah ada pertanyaan lagi untuk audiens sebelum kita menutupnya? Emang masih boleh? Boleh, Pak. Boleh Pak, boleh. Pak, boleh. Tadi pembayarannya pakai OVO, pakai segala macam ya? Ya Pak, itulah keunikan dari bisnis kita Pak. Properti ini kan mahal-mahal ya, Ki? Iya, betul. Lo mampu milih pakai OVO yang limitnya cuma 10 juta? Mikir ini dia. Loh, saya nanya nih, Ki. Emang saya bisa beli rumah pakai Dana, bisa pakai GoPay, emang bisa? Mungkin nanti di masa depan bisa Pak. Di masa depan bisa, Pak. Pokoknya Di hati bisa. aplikasi Yang paling cuma 20 tuh premium. Saya juga mau nanya kalau pakai Bapak, jangan dibully Pak Badi. Udah itu aja, nggak apa-apa, cuman iseng doang.
Oke, cukup. Baik, makasih Pak. Ya. Ki, tutup Ki. Ya, daripada bisa nanya lagi, tutup aja, udah. Baik. Salah memilih orang ya. Baik, mungkin itu saja terkait presentasi dari proyek kami. Kami mohon maaf dan jika ada kesalahan dari kata maupun bahasa dan sebagainya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nongol dari tadi ya Pak. Ya Allah, baru on cam.